Selamat sore, selamat datang ke webinar Colliers International. Hari ini kami akan memberikan webinar session dengan topik Surviving the Pandemic through Building Management and Corporate Facility Management. Seperti yang telah kami informasikan di undangan dan melalui invitation di LinkedIn, bahwa webinar session ini akan kami lakukan dalam bahasa Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa terms and conditions, topik, serta speakers yang akan hadir hari ini. Topik pertama adalah mengenai risk and mitigation, dynamic approach, new normal indoor air quality. Risk mitigation dynamic approach akan dibawakan oleh Bapak Andi Harsanto, yang merupakan Head of Real Estate Management Services dari Colliers International Indonesia, dan telah malang melintang di dunia properti, especially facilities and building management, lebih dari 20 tahun. Kedua, ada Ibu Christina Ang, yang saat ini menjabat sebagai Head of Facilities Management dari Colliers International Indonesia, yang telah berada di dunia properti, especially facilities management, lebih dari 20 tahun. Ketiga, ada Bapak Irwan Senjaya selaku Director dari Pakuan Group dan juga President of BOMA Indonesia. Beliau telah berada di property industry dari tahun 1991, berarti sudah 29 tahun ini. Dan Bapak Wibowo Edi Santosa yang menjabat sebagai Head of Corporate Real Estate Management dari PT Bank Danamon Indonesia, dan telah berada di property sector selama 25 tahun. Perlu kami jelaskan Bapak dan Ibu bahwa saya saat ini, nama saya adalah Anti, saya merupakan Head of Marketing and Communications dari Colliers International, dan hari ini saya akan bertindak sebagai moderator. Pertama, akan saya jelaskan beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah chat box di webinar ini akan kami disabled. Jadi sementara waktu tidak bisa digunakan. Webinar ini juga sudah direkam dan recorded version akan kami kirimkan di email setelah webinar ini dilakukan. Kami juga akan mengirimkan presentation slides dari webinar ini, kecuali untuk Bank Danamon, mohon maaf, due to company regulation, kami tidak bisa mengirimkan presentation slides dari Bank Danamon. Yang ketiga adalah kami akan disable video dan audio dari seluruh participants untuk menghindari adanya noise, dan kami hanya akan enable speakers yang memberikan presentasi. Di akhir acara, setelah presentasi, kami akan mengadakan question and answer. Kami telah menerima beberapa pertanyaan melalui email, dan juga dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu hadirin untuk memberikan pertanyaan melalui Q&A box yang ada di bawah tengah layar Anda. Untuk presentasi pertama, kami akan berikan the stage kepada Bapak Andi Harsanto selaku Head of Real Estate Management Services untuk memberikan presentasi mengenai risk and mitigation, dynamic approach, terutama kalau untuk Pak Andi dari sisi building management. Kepada Pak Andi kami persilakan. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Tetap semangat ya, salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membuka topik pertama dari webinar kali ini, yaitu dengan judul Risk and Mitigation with Dynamic Approach. Pada bagian ini, nanti saya akan mencoba memberikan suatu ilustrasi penerapan metode yang dapat digunakan dalam menghadapi pandemik saat ini. Nanti untuk detail penerapan dan opsi-opsi solusi aktual di gedung dan fasilitas akan diberikan oleh rekan-rekan narasumber lainnya. Hanya ingin mengingatkan, mungkin yang seumuran dengan saya ya, atau lebih senior dari saya masih ingat beberapa kejadian berikut ini. Mulai dari kejadian huru-hara tahun 98, akibatnya setelah itu banyak properti, hampir semua pasang pagar, CCTV, perusahaan membuat business contingency plan, terus maraknya asuransi huru-hara, setelah itu ya kejadian SARS juga 2003 kita siapkan pandemiknya, penanganannya, tapi untungnya untuk nggak breakout waktu itu, nggak melebar. Gempa bumi juga baik Jogja, Padang, Aceh menyebabkan
maraknya pemeriksaan struktur dan akhirnya asuransi gempa bumi jadi standar polis ya. Dan terutama kejadian bom terkait bom EJ mungkin, bom Marriott 2 kali bahkan bom Kuningan dan lainnya. Sehingga dampaknya bom cek, X-ray scan, anjing pelacak di hotel sudah jadi standar sekarang ya. Dan mengubah rancang bangun hotel bahkan dan gedung tinggi, terutama di jalur masuk. Ya. Nah, selama dari 20 tahun tersebut, kejadian kondisi darurat yang terjadi, itu bisa berdampak ringan hingga signifikan kepada suatu properti dan industrinya. Baik di sisi prosedur, biaya, pola rancang bangun gedung, ya itu juga mengubah desain ya. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Ya. Kalau kita lihat kondisi di dunia dan Indonesia yang kasusnya masih naik terus ya, kita sebenarnya masih dalam kondisi pandemik sebenarnya dan belum keluar ke fase transisi atau recovery menurut definisi fase pandemik WHO. Nah, karena kita mungkin harus beroperasi dan berusaha di dalam masa pandemik, maka sebaiknya kita menerapkan pendekatan manajemen risiko, ya, yang harus kita kelola dalam menjalankan operasional dan bisnis, terutama dalam mengelola gedung dan fasilitas ya, untuk tenan dan karyawan kita. Nah, karena terbatas waktu, tentunya kita tidak akan panjang lebar membahas manajemen risiko, namun sebagai referensi bisa menggunakan ISO 31000 sebagai referensi. Nah, diagram ini merupakan ilustrasi sederhana penerapannya, yaitu dengan memahami konteks, ya, mengapa kita harus menerapkan manajemen risiko di saat pandemik saat ini. Bagian yang penting juga memahami risiko beserta tingkat risikonya, lalu dilanjutkan dengan melakukan penerapan mitigasi atau pencegahan risiko tersebut. Dan berikutnya juga dilakukan monitoring atau pengawasan, pemantauan secara terus-menerus untuk melakukan perubahan di sisi prosedur atau solusi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Ya, jadi ini closed loop ya, harus dipantau terus-menerus. Terutama di pandemi kali ini yang dinamikanya memang cukup tinggi. Ya. Nah, kenapa kita perlu menerapkan manajemen risiko dalam kondisi pandemi kali ini? Ya tentunya agar kita bisa survive ya melalui kondisi sulit kali ini. Ya tentunya diharapkan survive ya kita sendiri atau orangnya ya, baik pemilik, developer, pengelola, tim kerja, penghuni, karyawan, tamu, vendor, supplier, semua yang mendukung operasional gedung atau fasilitas kantor. Dan tentunya bahkan keluarga kita sendiri dan maupun tentu masyarakat di sekitar kita secara umum. Nah, yang kedua tentunya usaha dan bisnis, khususnya pengelolaan di bidang properti yang terkait baik komersial maupun non-komersial. Ya, karena tentunya apabila dunia usaha atau sisi ekonomi dari usaha yang terkait tidak survive, maka tentunya ada dampaknya juga yang signifikan kepada karyawan atau penghuni, pemilik tenant. Dengan kata lain, stakeholder-nya terkena dampak. Ya. Nah, tantangannya tentunya adalah menyeimbangkan tingkat survival dari kedua hal tersebut. Ya. Masing-masing industri, perusahaan dan properti atau fasilitas kantornya akan berbeda-beda kondisinya. Baik kondisi stakeholder atau manusianya yang berada dalam gedung atau propertinya, kondisi fisik bangunan, fasilitas kantor, dan kondisi keuangan dari usahanya masing-masing. Itu berbeda-beda semua. Nah, tahap berikutnya dalam manajemen risiko yang tadi kita perhatikan adalah, yang penting adalah bagaimana kita mengenali risiko dan tingkat risikonya. Nah, dalam pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, itu menurut WHO ada penularan ada 3 cara ya minimal ya. Penularan dari droplet nafas, batuk, dan bersin yang kita sudah tahu, dari bersentuhan langsung dengan penderita tentunya atau yang sudah positif, dan bersentuhan secara tidak langsung melalui benda dan materi. Dan ada tambahan yang mungkin mulai heboh akhir-akhir ini, yaitu kemungkinan penularan ya melalui aerosol atau airborne. Nah, selain dari memahami cara penularan virus di pandemi COVID-19 kali ini, perlu dipahami juga faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kemungkinan penularan dengan faktor yang disebut konsentrasi virus atau viral load ya, yang dipengaruhi oleh apa viral load ini, yaitu dari antaranya kontribusi dari crowd atau keramaian. Jadi kalau ada kepadatan orang dalam suatu area tertentu, kita tahu semakin tinggi crowd-nya, semakin tinggi kemungkinan terjadi penularan. Ya, baik dari droplet, dari sentuhan langsung, dan bahkan terakhir mungkin dari aerosol tadi ya transmisinya. Jadi crowd ini sangat signifikan dampaknya. Nah, yang kedua tentunya kita juga mulai paham bahwa
apabila kita dalam suatu area tertutup ya tanpa sistem ventilasi yang baik, misalnya dalam gedung atau transportasi publik yang tidak memiliki sirkulasi udara bersih dan filtrasi udara yang memadai, sehingga menyebabkan konsentrasi virus di dalam ruangan tersebut tentunya akan relatif tinggi. Nah, ditambah lagi dengan faktor lamanya orang atau kita sendiri terpapar oleh virus dengan konsentrasi yang sudah tinggi tadi. Nah, keseluruh hal tersebut itu mengakibatkan tingkat konsentrasi virus yang tinggi sehingga memudahkan seseorang terinfeksi. Apalagi mungkin orang tersebut memiliki daya tahan yang sedang rendah ya, sedang mungkin sakit flu atau sakit yang lain sehingga menyebabkan mudah terinfeksi. Nah, selain itu memang ada faktor morbiditas atau penyakit atau tingkat kesehatan secara intrinsik dari individu tersebut. Misalnya sudah ada penyakit jantung, diabetes, darah tinggi ya, kondisi hamil mungkin atau baru melahirkan atau masih balita atau merokok ya dan sebagainya dapat menyebabkan tingginya dampak infeksi tersebut atau naiknya tingkat fatalitas ya bisa jadi kalau sudah terkena ya dampaknya merusak organ dan lain-lain jangka panjang atau bahkan sampai kematian yang harus kita hindari. Nah, itu kira-kira memahami risiko tersebut kita bisa memetakan apa sih yang harus kita perhatikan dari risiko pandemik kali ini. Nah, berikutnya dengan memahami risiko dan faktor yang menyebabkan tingginya risiko dari pandemik ini, maka kita petakan 3 kategori besar, yaitu mitigasi risiko yang sudah kita kenal supaya lebih mudah diingat, yaitu isolasi, dengan melakukan isolasi terhadap yang sakit agar kita tidak menyebarkan atau orang yang sakit tidak menyebarkan ke orang yang sehat, sudah jelas. Dan sebaliknya juga, orang yang sehat tapi punya morbiditas tinggi tidak pergi atau masuk ke tempat area yang berisiko tinggi. Itu penting diisolasi ya, dua-duanya atau ya di rumah atau di tempat tinggal masing-masing. Pencegahan kedua adalah dengan menjaga jarak tentu ya untuk mengurangi risiko penularan dari droplet atau sentuhan langsung ya. Itu udah jelas. Juga ketiga dengan menerapkan hidup sehat, hidup bersih dan memakai alat proteksi diri yang dan terakhir juga adalah kualitas udara yang baik yang nanti akan dibahas oleh narasumber lainnya lebih detail aplikasinya. Tapi ini penting dipahami. Tiga hal itu aja. Ya, ada banyak lainnya, tapi ini dikategorikan yang penting-penting aja supaya kita ingat. Nah, selain penerapan mitigasi 3 yang penting tadi, itu kepada siapa saja? Ya, tentunya kepada manusianya atau orang di dalam gedung tersebut ya. Baik penghuni, pemilik, karyawan, perusahaan dan juga tamu. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yaitu terkait edukasi, membentuk kebiasaan baru, hidup sehat dan bersih, serta meningkatkan kesadaran, mengurangi risiko penularan virus selama masa pandemik. Itu penting kepada kita lakukan program-program ya terhadap penghuni, pemilik dan orang-orang yang ada dalam gedung. Nah, kalau kita mitigasi 3 tadi kita terapkan ke gedung, apa saja? Fokusnya bisa saja ke properti fisiknya, peralatan gedung, fasilitas dan area publik masing-masing. Itu memiliki tingkat risiko dan mitigasi yang berbeda ya. Dan juga antar gedung yang satu dengan gedung yang lain udah pasti jelas beda ya. Jadi misalnya salah satu gedung atau fasilitas kantor memiliki area-area yang rentan terjadinya penumpukan massa atau orang misalnya di lobinya sempit ya kan atau lift yang kecil atau di gedung lain atau kantor lain itu ada sistem udaranya sudah baik tapi ada juga yang belum memiliki sistem ventilasi udara yang baik atau filtrasi yang baik ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, yang ketiga tentunya mitigasi tersebut bisa terapkan kepada lingkungan sekitarnya, yaitu baik mulai dari rumah, ya kan, transportasi publik, di area publik. Kenapa? Karena karyawan kita atau staf kita atau tim kita bisa saja terpapar risiko pada saat mereka menuju kerja. Ya, jadi itu juga perlu environment atau external factor kita perhatikan. Nah, selain itu juga ada peraturan pemerintah, arahan dari pemerintah atau guideline atau dari organisasi dunia seperti WHO, CDC dan itu juga perlu dipantau ya. Terkait juga perkembangan pandemik itu sendiri, bisa saja virusnya mungkin sudah mulai berkurang ya atau ada antivirusnya atau vaksinnya sudah ada di pasaran atau bahkan ada virus yang bermutasi lagi yang kita hindari, moga-moga tidak terjadi. Nah, itu kita harus pantau atau solusi-solusi lain teknologi ataupun apapun yang mungkin membantu mengatasi pandemik. Jadi kita harus ikuti. Nah, itu kita bisa terapkan beberapa mitigasi ke area eksternal maupun dari eksternal ke internal. Nah, selain dari 3 area yang kita fokuskan untuk sebagai jadi perhatian, kita juga bisa kategorikan 3 solusi secara umum. Yang pertama adalah paling dasar adalah menerapkan kebijakan dan prosedur ya terkait mitigasi risiko yang baru. Bisa dalam bentuk aturan dalam gedung atau kantor, dalam bentuk tata tertib atau house rule.
Jadi ini bisa diterapkan. Nah, apabila memungkinkan secara financial juga untuk strategi jangka panjang, menengah, itu juga bisa menerapkan teknologi karena bisa mengurangi ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh tadi ya penerapan best practice atau prosedur biasanya mengurangi kenyamanan penghuni atau karyawan. Namun dengan teknologi bisa kita kembalikan misalnya contohnya ya, tapi perlu investasi. Nah, solusi terakhir tentunya mungkin pada satu level tertentu atau fase tertentu kita perlu melakukan upgrade atau renovasi terhadap bangunan, properti, fasilitas, kantor dan lain-lain sehingga solusinya efektif dari jangka menengah dan panjang. Ya, itu kira-kira tipe solusi yang bisa kita perhatikan karena itu nanti berdampak kepada mitigasi risiko yang terkait. Nah, ini contoh bagaimana kita menerapkan matriks tadi. Kita tahu risikonya, kita tahu mitigasi 3 penting tadi, ada area 3 penting, area yang kita fokuskan, ada people, property, dan juga external environment. Nah, ada 3 solusi ya. Contohnya kalau misalnya physical distancing, di sini secara proses kita bisa lakukan edukasi, peningkatan kendali ya untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap physical distancing, atau menggunakan shift pekerjaannya, ada shift-nya, penegakan disiplin, work from home juga sebagai salah satu bisa physical distancing selain dari untuk isolasi. Terus ada mungkin petugas yang harus berjaga untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Kalau teknologi nanti akan dibahas Bu Christina lebih banyak, ada aplikasi, ada wearable, tracker, VR, dan juga solusi berbasis cloud misalnya. Nah, itu untuk membantu kita selama menjaga physical distancing. Kalau aset ya bisa aja work from home support bisa dilakukan karena itu membantu physical distancing secara efektif. Nah, bagaimana kalau hygiene, health and hygiene kita terapkan di gedung, ya kita bisa proses itu kita bisa tingkatkan frekuensi kebersihan ya kan atau disinfecting itu harus rutin dan lebih ketat ya kan, frekuensinya juga lebih banyak. Itu dari segi prosedur contohnya. Kalau dari teknologi banyak yang sudah menerapkan touchless button yang mengurangi titik sentuh ya, indirect touch transmission atau pintu otomatis. Ada juga yang membersihkan ruangan dengan UVC ya. Hati-hati ini memang ada aturannya dan juga mungkin alat-alat untuk sterilisasi dan lainnya. Juga penerapan gedung dengan atau kantor yang udah artificial intelligence atau smart building dan lain-lainnya sehingga bisa dipantau lebih ketat. Terus untuk aset tentunya paling gampang ya nambah tempat cuci tangan, yang paling simple dan itu sangat membantu. Terus ada yang berikutnya yang penting juga indoor air quality yang saat ini lagi dibahas, nanti mungkin ada paparan dari narasumber lainnya, dan juga menjaga sumber-sumber air bersih dan juga waste manajemennya dikelola dengan baik. Jadi tingkat kebersihan dan kesehatan gedung itu relatif harus naik ya di saat-saat setelah saat ini dan pasca pandemik nantinya ekspektasinya. Nah, itu contoh dari penerapan matriks tadi. Nah, kita tahu tadi kita ada 2 sisi yang harus survive, satu orangnya, satu bisnisnya. Ya, kita tahu kita masuk economic crisis ya. Jadi ada pertumbuhan negatif lah, kemungkinan yang moga-moga membaik ya. Kita berharap semua tidak terjadi hal yang lebih buruk, tapi ya kita harus bersiap-siap tentunya brace for impact di mana kemungkinan pendapatan usaha turun, ya kan, biaya naik karena tadi harus investasi dan men-spend uang untuk menjaga pelaksanaan K3, terutama di penanganan pandemik. Jadi untuk pendapatan tentunya kalau di pengelolaan ya, saya ambil contoh di pengelolaan atau di secara umum ya, pentingnya pengelolaan cash in ya atau pendapatan kasnya. Karena memang itu yang akan sebagai darah lah untuk operasional properti, gedung, dan fasilitas. Nah, ini untuk yang menggunakan profit and loss, ya tentunya kalau di kita ada service charge, ya tentunya menjaga pendapatan service charge sangat penting saat ini agar gedungnya bisa beroperasional dengan baik. Ya. Dan juga perlu diperhatikan apakah perlu investasi-investasi baik jangka menengah, jangka panjang terkait tadi ya teknologi dan aplikasi maupun aset improvement yang dibutuhkan dalam menangani pandemik ya. Itu mungkin pada saat itu dibutuhkan upgrade dan lain-lainnya. Kenapa? Dan itu memang harus diposisikan sebagai jangka menengah dan panjang karena memang jangka pendek ya mungkin ya terlalu riskan ya. Itu bisa dikemas sebagai UVP atau Unique Value Proposition bagi properti maupun fasilitasnya. Kalau untuk gedung kan menarik tenant tetap di situ bekerja nyaman dan aman. Kalau di kantoran mungkin ya retain talent ya supaya talentnya juga mau bekerja di kantor yang nyaman dan aman. Nah, kalau di sisi biaya tentunya kita harus perhatikan, harus dilakukan cost saving sedini mungkin ya. Cost saving itu adalah penghematan biaya yang tidak berdampak kepada layanan ya. Misalnya penghematan energi, menggunakan alternatif LED, AI, energy monitoring, kontrol, otomatisasi, layanan dan lain-lainnya.
Dan biasanya cost saving itu istilahnya kalau saya sebut itu tidak berdampak langsung kepada layanan. Jadi semakin baik, misalnya kita bisa saving tapi layanannya tidak terganggu, itu bagus ya. Apalagi tidak perlu biaya, ya itu langsung dikerjakan saja. Nah, kalau perlu biaya ya tentu harus dihitung, kira-kira benefitnya berapa lama. Cuman dalam kondisi pandemi kali ini mungkin harus diambil pilihan bahwa ya kita akan invest. Itu perlu diperhatikan. Nah, kalau kekurangan biaya atau memang kondisi keuangan tidak memungkinkan, ya pasti kita harus persiapkan namanya cost cutting. Cost cutting itu udah pasti dampaknya ke layanan, ya menurunkan scope mungkin, menurunkan kualitas dengan jumlah orang yang lebih sedikit atau penurunan jam operasional dan lain-lain. Itu ada dampaknya ke layanan, tapi kadang-kadang kita perlu lakukan karena untuk survive. Ya itu bisa disiapkan kalau memang belum sampai tahap itu, minimal kita sudah lakukan skenario. Nah, itu prepare the plan for the worst ya, itu perlu diperhatikan juga. Nah, itu kira-kira sekilas tentang hal-hal yang kita bisa lakukan di sisi ekonominya, ya, terutama di pengelolaan gedung. Nah, ini ada gambaran memang ilustrasi bagaimana kita menyeimbangkan dan memilih opsi untuk menurunkan resiko pandemik, baik dengan prosedur yang umumnya tidak nyaman jadinya, tapi bisa dengan teknologi mungkin balik nyaman lagi. Tapi memang jeleknya kalau kurang teknologi bukan jelek ya, tapi harus punya investasi ya, ada dana untuk investasi terhadap teknologi dan perubahan asetnya. Nah, itu perlu investasi. Nah, kalau kurang investasi atau kesulitan ya pasti mau nggak mau kita harus melakukan prosedur. Nah, ini menyebabkan memang ketidaknyamanan bagi penghuni maupun karyawan. Di sisi lain, untuk penghematan biaya tentunya kita bisa lakukan cost saving ya, dan biasanya cost saving umumnya juga ada investasinya baik kecil maupun besar untuk menjaga kualitas layanan yang sama. Ya, kalau nggak bisa gimana ya harus cost cutting. Cost cutting biasanya masuk ke menurunkan kualitas layanan pada umumnya ya istilahnya kalau cost cutting. Nah, ini cost cutting misalnya memang lebih rendah investasinya tapi tidak nyaman, atau cost saving dengan teknologi kalau mampu ya memang bisa meningkatkan daya saing mungkin ya, tetap layanannya karena layanannya tidak turun ya, tapi butuh investasi. Nah, inilah dengan membalance solusi tersebut kira-kira kita disesuaikan dengan kondisi keuangan maupun kemampuan dari bisnis maupun dari gedung maupun dari fasilitas kantor yang ada. Nah, itu kira-kira metode sekilas atau model yang dapat digunakan dalam menghadapi kondisi pandemi kali ini agar kita bisa survive, baik dari orangnya maupun dari bisnisnya, beroperasi dalam kondisi yang masih belum ideal. Ya. Detail metode penerapan nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Christina, selanjutnya. Oke, terima kasih. Christina, silakan. Oke, selamat Bapak, Ibu, semua yang hadir pada webinar hari ini. Oke, coba saya. Oke, baik. Jadi dari tadi Pak Andi kan sudah jelaskan ya, ada dari 4 resiko, droplets, lalu direct touch, indirect touch, dan juga aerosol. Kemudian ada 3 macam indikasi mitigasi yang Bapak Ibu perlu ingat ya, melakukan isolasi, kemudian jaga jarak, dan terakhir meningkatkan kebersihan. Nah, hari ini saya coba pilih untuk contoh-contoh secara visual. Ya, tapi nanti untuk aplikasi ke gedung maupun ke kantor corporate-nya nanti bisa disampaikan oleh Pak Irwan dan Pak Edi. Ini adalah pertama yang untuk mitigasi isolasi maupun terhadap people. Jadi tujuan isolasi tadi sudah disampaikan bahwa agar orang sakit atau yang punya penyakit penyerta tidak masuk ke kantor. Ya, nah ini contohnya adalah sebelum si stakeholders ini masuk ke kantor, bisa jadi dilakukan namanya pre-screening dengan rapid test atau dengan PCR dan juga MCU. Ya, kalau kita lihat statistik 3 tingkat comorbidity yang menyebabkan tingkat fatalitas yang tinggi itu ada hipertensi, diabetes, dan sakit jantung. Jadi MCO ini perlu juga dilakukan untuk melihat bila mana ada karyawan yang punya indikasi tersebut. Nah, bila mana orang tersebut artinya PCR-nya negatif atau tidak ada penyakit penyerta, tentunya mereka adalah kategori tidak high risk.
Selain itu, kemudian mereka sebenarnya diperbolehkan untuk masuk ke kantor. Dan setiap harinya sesuai dengan Kemenkes 328 perlu diadakan daily health survey ya untuk melihat risiko orang tersebut. Seperti saya misalnya, karena kenapa daily? Bisa jadi hari ini saya risikonya sedang, besok mungkin saya flu batuk saja itu sudah masuk risiko tinggi. Jadi daily survey ini perlu sekali diadakan sebelum betul-betul orang atau karyawan betul-betul masuk ke area gedung maupun kantor. Kemudian juga ketika sudah sampai ke kantor juga perlu diadakan untuk temperature checking dan masker detection. Nah, ini teknologi bisa membantu dengan langsung melihat apakah temperatur dan masker yang dipakai sudah dipakai sehingga diperbolehkan untuk masuk ke kantor. Lalu untuk physical distancing terhadap people, ya perlu sekali melakukan edukasi karena ini adalah new normal, bahkan tadi kata Pak Andi bisa permanen gitu ya, sehingga orang-orang pastinya perlu diedukasi. Kita sudah buat prosedur dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah melakukan edukasi. Edukasi bisa melalui presentasi, melalui e-book, melalui poster, dan lain sebagainya. Selain itu, ketika pelaksanaannya perlu ada kontrol. Jadi karena ini terkait dengan habit baru, sehingga perlu ada semacam patrol atau ranger yang memastikan pelaksanaan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan. Misalnya mengingatkan orang untuk jaga jarak. Lalu kemudian juga bila Bapak Ibu lihat di sini ada working group arrangement, ya. Bila saja dalam suatu kantor perusahaan tidak ingin menambah space, maka perlu diatur agar okupansi kantor berkisar 50% saja supaya terjadi jaga jarak antar orang. Oleh karena itu perlu dibuat grup yang masuk secara bergantian. Misalnya menjadi 2 tim. Ya, di contoh ini adalah tim merah dan tim putih. Jadi di tempat duduknya juga sudah ditandain mana yang kursi merah dan mana yang kursi putih, atau mana meja merah dan mana meja putih. Dan ini masuk secara bergantian, ya, misalnya 1 minggu sekali. Itu ada studinya sendiri kenapa 1 minggu sekali. Lalu juga ada di surat edaran nomor 8 2020 masuk jam kerjanya juga diatur. Ada yang masuk shift pagi, ada masuk shift siang. Ya, tujuannya adalah memang lebih ke arah mengurangi kepadatan di public transportation. Terkait dengan physical distancing terhadap people, ini adalah aplikasi untuk teknologi. Ya, jadi ada IoT touchless office. Jadi misalnya kartu akses karyawan itu bisa secara online. Jadi sudah tidak fisik tapi secara online untuk masuk gedung dan lift. Lalu juga karyawan bisa langsung memesan ruang meeting atau media kerja melalui aplikasi yang juga secara real time, sehingga bila saja ambang batas tadi kan misalnya kita 50% kapasitas sudah tercapai, nanti ada notifikasinya gitu, karena kan emang perlu jaga jarak. Lalu juga ada artificial intelligence yang juga mengenforce untuk physical distancing. Jadi kalau ada jarak yang kurang dari yang ditetapkan, maka akan ada semacam reminder dari AI ini. Lalu juga secara teknologi ada track and trace system, ya, bisa wearable dengan smartwatch, gelang atau dikalungkan, sehingga nanti melalui Bluetooth signal antar satu orang ke orang lain, sehingga bila mana ada kasus positif bisa men-trace siapa saja yang pernah berdekatan dengan pasien kasus positif ini. Lalu terkait health and hygiene ya terhadap people, tentunya sudah Bapak Ibu sering dengar adalah dengan cuci tangan dengan sabun selama 20 detik ya. Cuci tangan adalah sebenarnya yang terbaik. Lalu kalau tidak ada alternatifnya dengan hand sanitizer, lalu menggunakan APD ya, masker maupun bisa jadi face shield juga. Nah, ini physical distancing terhadap properti. Jadi perlu dikenali mana-mana saja yang menjadi hotspot ya, dari pertama masuk gedung sampai dengan masuk kantor dan sampai dengan keluar dari gedung. Misalnya parking button yang biasanya touch bisa diganti menjadi touchless. Lalu juga lantai masuk gedung atau kantor yang
terkena sol sepatu orang, kan mereka bisa datang dari manapun. Dan itu juga bisa membawa virus, sehingga bisa dibuat dengan sus disinfektan. Untuk hand sanitizer, awalnya waktu awal COVID memang disediakan, tapi ada juga yang tidak touchless, bisa diganti dengan yang touchless. Termasuk untuk absensi masuk ke gedung maupun kantor. Ya, mungkin awalnya pakai fingerprint, di mana itu menjadi indirect touch, atau pakai kartu proxy, bisa diganti dengan face recognition yang juga sekalian mendeteksi masker dan temperatur. Masih terkait dengan hotspots, ya bisa juga memakai dengan attendant apps. Ya, tadi misalnya masih pakai finger, bisa juga melalui apps attendance. Ya, bisa diganti dengan yang GPS based attendance system, sehingga bisa diketahui orang itu, karyawan yang bersangkutan absensi dari mana, bisa dari rumah maupun dari kantor. Ya, jadi bisa memonitor, supervisor bisa monitor juga karyawan tersebut memang clock in-nya dari kantor atau dari rumah. Karena memang kalau seperti tadi dibagi 2 grup, memang kalau harus dari rumah tidak boleh ke kantor gitu. Karena itu menghindari ada semacam ketika ada positive case sulit untuk men-tracing. Ya. Masih terkait dengan hotspots, ini juga dalam pengelolaan gedung juga bisa memakai sistem cloud base, ya. Jadi karena di mana lebih paperless, karena kita tahu sendiri paper juga bisa menjadi transmisi indirect touch. Lalu juga sehingga kalau kita kemudian semuanya cloud base, tentunya karena database ini ada di satu platform, kita tidak tergantung dengan data dari komputer orang yang sedang work from home atau work from office atau sakit, di mana data semua terintegrasi di satu platform, ya, tidak tergantung orang per orang. Lalu juga user dapat secara user experience, ya, tidak langsung kontak dengan pengelola gitu. Jadi mereka bisa langsung ada temuan, ada foto, bisa minta request gitu. Jadi semua betul-betul paperless. Dan juga bagi manajemen, ya, manajemen kan ada yang work from home atau work from office, tetap bisa melihat performance dari pengelolaan gedung kapanpun, dimanapun. Ini hotspot lumayan banyak ya, karena memang kita kan banyak sekali yang indirect touch di gedung ya, ataupun di kantor. Bisa dengan menaruh sign agar tetap terjadi jaga jarak. Tombol-tombol lift bisa diganti dengan yang touchless, atau pintu-pintu menjadi step and pull. Lalu juga ada automatic door opener, dan juga untuk exit bisa dibuat dengan touchless exit button. Terhadap hal-hal lain ya di kantor terutama ya, jadi juga ada aturan tidak ada lagi piring, gelas, sama cutleries yang dipakai bersama, karena itu juga menjadi potensi penyebaran virus, sehingga dianjurkan untuk membawa makan sendiri, tumbler dan eating utensils-nya. Lalu juga ada yang mungkin makan di workstation, ada juga yang tetap makan di pantry tapi diatur jam makannya, bergantian. Refrigerator juga tidak diaktifkan karena juga menjadi potensi kontaminasi. Termasuk juga refrigerator yang ada di ruang laktasi, ya, sehingga dianjurkan untuk memakai cooler bag saja. Juga physical distancing kalau memang perusahaan punya mobil operasional. Jadi tentunya harus ada jaga jarak, pakai masker, dan disinfektan mobil-mobil operasional. Terkait dengan health and hygiene pada properti, bisa juga memakai UV light pada AC system, ya. Lalu juga cold fogging disinfektan dan ozonizer baiknya dilakukan ketika memang after office hour di mana sudah tidak ada orang yang bekerja. Ya, tujuannya untuk membunuh bakteri dan virus. Juga bisa memakai UV box. Jadi kalau di kantor kami, jadi kalau ketika orang datang semua barang bawaan, jaket, karena kan sekarang harus pakai second layer ya. Itu di UV box kan dulu. Ya, kemudian baru dianggap steril, baru boleh masuk ke kantor. Masih terkait physical distancing terhadap environment dan eksternal, kita tahu sendiri bahwa karyawan itu datang itu dari memakai berbagai macam moda transportasi, ada yang publik, ada yang online sharing, ada yang naik motor sendiri ataupun mobil sendiri. Nah, kita perlu melakukan HIRADC ya, hazard identification, risk assessment, sama determining control.
Kalau Bapak lihat di sini, ini agak kecil ya, tapi intinya bisa dilihat di warna sini, baik yang memakai public transportation maupun online sharing, mereka punya resiko merah, resiko yang tinggi. Sehingga tentunya mereka perlu melakukan mitigasi, misalnya jaga jarak, pakai masker, tidak berbicara selama perjalanan, tidak mengangkat telepon, sehingga risiko mereka turun menjadi kuning. Tapi kan tetap kuning. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pengelola atau facilities management perlu juga mensupport supaya yang kuning ini menjadi hijau. Ya, salah satunya dengan menaruh menginvest hal-hal yang bersifat untuk sterilisasi, sepatu, kemudian untuk barang-barang bawaan mereka, sehingga dianggap ketika mereka mulai bekerja, kondisinya mereka sudah steril. Ya, juga termasuk vendor-vendor kita juga harus lakukan itu, karena mereka juga sama menggunakan public transportation, jadi lebih baik juga sebelum bekerja mengganti pakaian, karena mereka bekerja di semua area kantor-kantor yang ada. Nah, juga orang-orang dengan mobil atau motor sendiri sebenarnya juga masih punya resiko. Oleh karena itu tetap secara di kantor tetap perlu ada satu support untuk melakukan sterilisasi. Nah, ada juga perusahaan yang menggunakan shuttle bus, tidak boleh sama sekali public transportation karena lebih ingin mengkontrol resiko yang ada. Ya, karena merasa lebih bisa melakukan disinfektasi, jaga jarak. Nah, itu tadi semua paparan contoh dari matriks mitigasi terhadap orang, properti, maupun aset ya. Nah, ini selama ini kan kita fokus bicara tentang work from office ya, gimana prepare orang untuk re-entry office. Tapi let's say lah sekarang di Jakarta kan tingkat kasus juga mulai naik gitu, bisa jadi nanti bisa kembali PSBB kembali gitu. Jadi juga tidak semua orang kan boleh untuk kerja di kantor, karena kan tadi kita informasikan orang-orang yang high risk mereka tidak boleh masuk kerja. Nah, oleh karena itu di materi ini kita juga memberi guidance gimana work from home. Jadi karena rumah sebenarnya tidak didesain untuk bekerja, ya apa aja dipakai ya, meja makan, tempat tidur, bisa sambil lesehan ya. Nah, menurut Perhimpunan Ergonomi Indonesia, selama PSBB ini ada beberapa common issue ketika work from home. Nyeri dari leher, punggung, ya karena posisi laptopnya tidak sejajar dengan mata, sehingga maksa leher dan punggungnya menunduk. Lalu juga nyeri bahu ya, karena tangan tidak sejajar dengan meja. Lalu juga ketegangan mata, karena mungkin tidak pakai blue filter ya, sehingga terlalu terang dan lama juga menatap monitor. Ada juga carpal tunnel syndrome. Ini juga ada nyeri, kesemutan, rasa mati rasa, itu karena syaraf pergelangan tangannya terjepit. Jadi ini biasanya karena mouse yang tidak sesuai. Ya, tidak ada bantalan istirahat dan tangan yang menekuk dan lain-lain. Selain itu juga ada gangguan dari environment ya, keluarga, anak, masalah connectivity ya, internet, dan ujung-ujungnya adalah memang terjadi stres. Ini ada 3 mitigasi terkait dengan people-nya, environment, dan technology. Ya, dan tentu saja 3 faktor ini saling mendukung satu sama lain. Nah, yang pertama adalah people terkait dengan ergonomi. Jadi karena posisi kursi atau mejanya tidak ergonomis, sehingga laptop itu di bawah mata kita, sehingga memaksa kita untuk lebih membungkuk ya, sehingga itu menyebabkan nyeri pada leher dan punggung bagian bawah, tidak tersupport dengan baik. Kemudian juga kadang juga bekerja di sofa ya, lalu sehingga itu tangannya menjadi tertekuk ya, sehingga posisi leher juga tertekuk. Itu yang sering menjadi common practice di work from home. Nah, supaya baik adalah sebenarnya kuncinya adalah postur tubuh harus tegap, tangan tegak lurus sejajar dengan keyboard dan mata sejajar dengan monitor. Namun di sini ada advice bila kerjanya kurang dari 1 jam, bagaimana? Ya boleh-boleh saja di sofa, tapi tetap sikap duduknya harus lurus dan nyaman. Dan kalau punya meja, nggak punya kursi, misalnya kita kerja di meja tamu, ya kan tidak ada kursi, kita duduk di lantai. Yang penting badannya tegap, tapi laptopnya
tapi laptop kan rendah, sehingga bisa ditambah ganjelan dengan buku misalnya. Atau misalnya bekerjanya duduk di tempat tidur ya, bisa taruh laptopnya di pangkuan, tapi lengannya tetap sejajar sehingga dan punggung diganjal dengan bantal atau selimut. Namun kan kita pastinya kerja lebih dari 1 jam. Nah, mungkin disinilah perlu ada investasi untuk meja ya kurang lebih tinggi 74 cm, lalu investasi kursi yang bisa naik turun ke kiri ke kanan, ada handrest-nya dan juga bantalan punggung. Lalu juga, nah karena laptop itu memang desainnya memang lebih rendah ya, bisa juga sebenarnya kita menambahkan monitor PC ya sehingga jarak pandangan kita tetap sejajar dengan monitor. Tapi kalau misalnya laptopnya yang kita tinggikan ya supaya sejajar dengan mata, akhirnya kita perlu invest lagi keyboard yang memang terpisah dengan si laptop tersebut sehingga tangan kita mengetiknya juga sejajar. Nah, ini ada beberapa stretching yang perlu dilakukan ya. Intinya adalah kalau 1 jam bekerja, istirahatnya 5 menit. Ya, bisa melakukan peregangan atau aktivitas lainnya, intinya tidak duduk statis. Dan semakin lanjut usia, semakin perlu untuk peregangan. Ya, orang-orang usia saya rasa ini masuk kategori ini ya. Lalu, nah untuk mata juga ada aturan 20-20-20. Jadi kalau memang 20 menit menatap monitor, perlu 20 detik untuk rehat. Jadi tidak menatap monitor atau bisa melakukan sesuatu yang lain yang jaraknya 20 feet, jadi sekitar 6 meter. Lalu terkait dengan environment, ya pertama adalah tentu atur temperatur yang nyaman ya dengan range 22 sampai 25. AC-nya bisa diatur menjadi cool dry, ya tidak terlalu dingin tapi masih nyaman. Lalu bajunya juga yang tidak terlalu tebal. Lalu juga kalau memang tidak punya AC bisa dengan exhaust fan, ya. Lalu juga dapat fresh air, ya. Terakhir juga dengan workout. Jadi dengan sedikit workout badan berkeringat sehingga itu merilis suhu tubuh menjadi lebih turun. Lalu terkait dengan iluminasi, ya intinya adalah sebenarnya sinar matahari itu lebih baik. Namun bila kita perlu lighting tambahan, yang penting pilih warna yang cool light sehingga mood dan semangat bekerjanya lebih baik. Ya, lebih baik juga kalau memang kita punya dimmer sehingga kita bisa mengatur pencahayaannya. Lalu untuk supaya bisa konsentrasi tentu juga noise menjadi pengaruh ya yang penting sekali ya. Jadi kalau misalnya video conference seperti ini, webinar seperti ini, nah bisa contoh Pak Andi ya punya headset dengan noise cancellation. Jadi Pak Andi terlindung dari noise yang sekitarnya dan juga headphone-nya itu juga suara sekitar tidak masuk gitu. Jadi hanya fokus di suaranya Pak Andi saja gitu. Lalu juga terkait environment listrik penting sekali ya. Karena di rumah kadang kita udah extension, tambah lagi T gitu ya. Sehingga menjadi overload, menyebabkan panas. Apalagi di rumah kan banyak fabric ya. Jadi bisa potensi kebakaran yang lebih cepat. Lalu juga bila ada bunyi-bunyi ya dari peralatan listrik ya stop dulu. Ya mungkin ada colokan yang tidak pas. Lalu juga misalnya ada peralatan yang rusak ya dijauhkan dari jangkauan family atau anak terutama ya, atau di tagging bahwa ini rusak jangan dicolok. Tentunya kita perlu hire profesional bila mana diperlukan perbaikan. Terakhir dari saya bicara connectivity ya, internet itu sangat-sangat penting ya. Kami ambil source dari Info Komputer bahwa ada 5 hal yang perlu untuk internet adalah pilih yang broadband. Saya rasa nggak boleh sebut merek ya di sini ya. Tapi sesuai dengan yang ada di lingkungan perumahan kita masing-masing ya. Sekitar minimum perlunya 10 megabit per seconds dalam sebulannya. Lalu juga kalau bisa line connection instead of Wi-Fi. Lalu juga tadi bandwidth sudah ya. Lalu juga disebutkan bahwa choose best application yang memang memerlukan bandwidth yang lebih rendah ya. Dan terakhir adanya adjust audio atau video quality supaya juga bandwidth yang dipakai tidak terlalu banyak. Demikian dari saya. Terima kasih Mbak Christina. Selanjutnya untuk sharing session selanjutnya adalah Bapak Irwan
Senjaya selaku Corporate Technical Service Leader untuk Pakuwon Group. Dan Pakuwon Group sepertinya kemarin di artikel sempat disematkan menjadi one of the best property developer in Indonesia. So selamat dulu Pak Irwan. Dan kali ini Pak Irwan akan membawakan topik New Normal Through Indoor Air Quality Improvement. Kami persilakan Pak Irwan untuk mempresentasikan topiknya hari ini. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya coba melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya Pak Andi dan Bu Kristina. Saya akan coba menyampaikan masalah New Normal Through Indoor Air Quality. Jadi saya akan coba sampaikan adalah sebelum pandemik, masing-masing high-rise building itu menggunakan filter yang konvensional. Ada beberapa tipe filter konvensional, ada yang paper bag, ada yang film filter, ada yang juga yang masih MERS 9, belum yang 13. Nah, saya mungkin perlu menyampaikan bahwa di tahun 95 sempat diramaikan di media cetak, khususnya di Jakarta, itu masalah sick building syndrome dengan building related illness. Saya pernah membantu salah satu foreign banking di Jakarta, di Sudirman, di mana mereka ada call center yang stafnya hampir 80 orang. Saat itu pada saat kalau mereka kena flu, di bawah 1 minggu hampir 80 orang itu tertular dan hanya 3-4 orang yang bisa station di sana. Dengan penggunaan alat sistem yang saya gunakan ini, sistem ini, alat ini mempunyai kapasitas. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya pasang 5 unit. Dan apa yang terjadi setelah unit ini terpasang, dari 80 orang, kalau 1 orang kena flu, itu hanya menular 3-4 orang di sekitarnya. Artinya alat ini cukup baik, nanti mungkin saya akan jelaskan lebih detail. Perlu saya sampaikan juga, di tahun 96, saya pernah baca di Popular Science bahwa electrostatic air cleaner ini dipasang di MRT Singapura untuk menghindari terjadinya penularan terhadap penumpang-penumpang lainnya. Nah, mungkin saya jelaskan secara sepintas saja, di dunia itu ada 12 virus yang mematikan, termasuk Ebola, rabies, HIV, dan segala macam, influenza juga. Jadi influenza itu sebagai salah satu virus. Nah, sekarang yang lebih berbahaya lagi adalah COVID-19. Kalau kita lihat dari, kita flashback ke sebelumnya, bahwa influenza itu adalah virus. Nah, ini apa yang tersimpan di dalam AHU. Jadi saya bilang di filter-filter itu ada bakteri, ada virus, ada mildew, ada pollen, ada fungus, ada dust mite, kutu debu, yang mungkin juga saya perlu sharing ke Bapak Ibu sekalian. Saya waktu melakukan field training, waktu itu di Fort Worth, Dallas, itu saya, ya biasa ya orang Indonesia ya, nggak apa-apa, nggak usah pakai masker yang seperti astronot ya. Apa yang terjadi, saya alergi hampir 20 tahun. Jadi setiap kali saya bebangkis, itu cairan itu sampai menghabiskan, bisa dikatakan, setengah box sehari. Nah, dengan kondisi udara di Jakarta, ini saya ambil salah satu gedung di Jakarta, ini kira-kira 10 tahun yang lalu. Jadi sebelum pandemik, sesudah SARS. Nah, mereka pasang elektrostatik ini di HU-nya mereka masing-masing. Tujuannya adalah apa? Kalau kita bisa maintain air quality lebih baik dari udara di luar, impact-nya adalah apa? Konsentrasi karyawan juga akan semakin meningkat. Di satu sisi juga efisiensi dari sistem pendingin di dalam gedung itu lebih sempurna. Ini mungkin tidak terlihat ya. Saya coba
sharing. Ini alat yang sangat simple, handy, bisa mengukur partikel yang 2,5 mikron. Perlu saya jelaskan bahwa partikel yang di bawah 3 mikron itu dia tetap mengalir masuk dari hidung, tenggorokan sampai ke paru-paru. Yang 2,5 mikron itu masuk dan mengalir di darah. Impact-nya adalah apa? Banyak saudara-saudara kita terkena penyakit kanker ya. Jadi CA itu terjadi kayak lung cancer, skin cancer, segala macam cancer itu sebetulnya awal muasalnya adalah dari polusi yang terlalu tinggi. Yang kita bisa dikatakan antara 8 sampai 12 jam di kantor itu menghirup udara di gedung itu. Nah, satu hal juga, saya pernah menemukan, kebetulan saya juga selalu, waktu itu masih di tahun 96-97, selalu membantu untuk melakukan survei gedung-gedung. Saya pernah menemukan ruang AHU ini dijadikan setengah gudang. Jadi ada kloset pecah bekas ditaruh di AHU, ada wastafel bekas pecah ditaruh di AHU. Apa yang terjadi? Mereka tidak sadar bahwa kloset bekas itu banyak mengandung bioorganik. Mungkin ada bakteri dan virus yang ada di sekitar itu. Dan itu akan terhisap semuanya masuk ke filter, lewat filter ke evaporator, ke blower, sampai bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, ini saya akan coba sampaikan bahwa kualitas udara di Jakarta itu semakin kotor. Tadi kalau bisa dilihat ada satu gedung di Jakarta sudah pakai elektrostatik itu 10 tahun yang lalu. Artinya mereka sudah mengantisipasi, melakukan prevention terhadap apa yang akan terjadi seperti di China, di kota-kota besar di China yang sekarang sudah menyerang Jakarta sampai bisa 182 ppm. Ini salah satu air cleaner yang ada di kota, salah satu kota yang terpolusi di negara tetangga kita. Di Boma Course juga saya pernah menyampaikan untuk selalu melakukan improvement. Jadi sebagai building manager, itu saya selalu mengajak bahwa, guys, kita jangan mengacu kepada budget. Jadi kalau kita mengacu kepada budget, artinya begitu ada guidance dari finance director, oke, naik 7%. Gampang, kita tinggal ambil Excel, kita multiple 7%, selesai. Tapi yang selalu saya ajak di teman-teman kami adalah, please, kamu harus keliling, seeing are believing. Jadi kalian melihat, kalian punya planning, oh ini masuk kuartal ini masuk kuartal depan, ini bisa tahun depan, ini bisa another 2 years gitu loh. Itu kita harus buat planning dan dimasukkan ke dalam business plan. Selain itu juga kita harus mengalokasikan istilahnya contingency plan budget. Nah, ketika pandemik ini menyerang di seluruh dunia ya, semua orang panik. Yang tadi sudah disampaikan Ibu Christina juga masalah pakai proximity sensor untuk distance ya. Terus ada juga hand sanitizer, ini saya nggak perlu jelaskan in detail. Cuman saya berharap untuk antisipasi ini adalah ya kalau misalnya ruangan kecil, Bapak Ibu sekalian bisa pasang air purifier untuk mengeliminasi polusi. Perlu saya sharing sebelum pandemik ini, jadi saya melakukan tes air quality di diffuser AC dalam gedung itu dengan gel, dengan seperti agar ya. Kita tunggu 1 jam, setelah itu kita tutup, kita bawa ke lab. Apa yang terjadi? Jumlah partikel virus, mildew, fungus, dust mite, bakteri, dan pollen dan lain-lain itu hampir equal. Jadi kalau misalnya ada 1000 ppm partikel, bakteri virus itu akan mirip. Dengan kata lain, walaupun itu bakteri tidak airborne, polusi itu adalah salah satu vehicle buat mereka bermutasi. Ini yang paling saya khawatirkan dari awal saya memperdalam air quality.
Terus kedua, yang perlu diperhatikan juga pada saat gedung ini sudah mulai beraksi kembali ya, flash out, jadi tolong dibilas kembali air-air yang stagnan, misalnya air keran-keran dari toilet, pantry, dan whatever, itu dibilas. Dan lakukan pengecekan ke lab. Tujuannya bukan apa-apa, kita harus hindari namanya bakteri coli dan legionella. Dan kita harus bisa mengikuti standar dari ASHRAE, American Society Heating, Refrigerating, Air Conditioning Engineer. Nah, ini salah satu yang sedang kami in progress lakukan. Kami memasang electrostatic air cleaner ini di fresh air di rooftop gedung untuk memompa ke dalam setiap lantai ruangan. Tapi artinya dengan kata lain, saya tidak menjamin ya, dengan Bapak Ibu sekalian memasang alat ini, bisa terhindar dari pandemi COVID ya, tertular. Jadi tetap prosedur yang tadi Ibu Christina sampaikan bahwa kita harus melakukan physical distancing, ukur temperatur, segala macam, itu kita harus lakukan. Tapi ini mengeliminasi yang tadi saya sampaikan masalah influenza di salah satu call center foreign banking itu, dengan dipasangnya elektrostatik ini, virus segala macam bisa dieliminasi sampai 99,8%. Nah, ini banyak alat-alat ukur untuk mengukur partikel yang 2,5 mikron. Salah satunya yang paling bawah dan tengah, ada yang hijau dan orange. Ini digunakan oleh rekan kami BOMA di China. Mereka kebetulan sebagai chairman BOMA China. Beliau adalah owner dari beberapa high-rise building di China, di capital city ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka improve air quality sampai menurunkan di bawah borderline. Dan yang terjadi, mereka menaikkan harga rental beberapa puluh sen RMB per square feet. Ini yang dia bilang ini nilai jual. Karena apa? Mereka akan lebih bisa konsentrasi di dalam ruangan. Selain itu juga, kalau ada orang yang alergik, begitu masuk ke dalam ruangan ini, suddenly sehat kembali. Nah, ini salah satu database yang kami dapatkan, yang dibilang udara bersih itu antara 0 sampai 50 ppm. Tapi kalau waktu kami sempat mampir ke tempat rekan kami di Vancouver di Kanada, itu dia menuntut di 10 ppm. Nah, ini adalah dua jenis electrostatic air cleaner. Mungkin Bapak Ibu sekalian familiar dengan yang sebelah kiri. Biasanya kalau kita ke restoran atau ke bar yang ada smoking area-nya, mereka pasang ini. Karena tipe yang ceiling type ini, mereka bisa menangkap asap dan lain-lain itu sampai 99,8%. Nah, sayangnya alat ini tuh harus di-maintain. Alat ini bukan disposable, tapi hanya dicuci dengan deterjen liquid, dikeringkan, dipasang kembali. Sedangkan yang di kanan adalah tipe elektrostatik yang bukan ceiling type, tapi dia yang dipasang di air handling unit dalam gedung. Nah, cara kerja mereka itu seperti insect killer. Jadi mereka generate power listrik sampai 7.000 volt DC. Dia membuat ionizer positif dan negatif. Begitu ada partikel lewat terkena ion positif, dia akan terkena ke collection yang positif. Dan dia akan spark. Jadi ada terjadi kayak ya seperti dibakar ya, seperti di insect killer itu. Ini yang menjadikan bahwa udara itu bisa disaring sampai di 99,8. Memang tidak bisa sampai seperti HEPA filter. Ini mungkin saya akan coba jelaskan yang HEPA filter. Oh, sebelum ke HEPA filter, di dalam electrostatic air cleaner ini, yang di sebelah kiri itu adalah pre-filter, di tengah itu adalah electrostatic yang ada ionnya, dan ada heat collection-nya. Ini yang terpasang di sisi kanan tuh yang lengkap. Nah, jadi stimulasi ini pun bukan hanya terjadi di sharing di Indonesia,
Tapi di negara-negara Asia, di Jepang, di Korea pun mereka sudah familiar dengan produk ini karena tidak berbahaya buat manusia ya. Nah, kalau HEPA filter dibanding dengan tadi yang saya sampaikan di sini, electrostatic air cleaner, ini kan 99,8. HEPA itu bisa menyaring 99,97%. Jadi kalau partikel sampai 0,01 mikron pun mereka bisa tangkap, tapi satu hal, ini filter adalah disposable, satu. Kedua, harganya cukup melangit karena biasanya digunakan untuk surgery room atau ruang operasi. Dan ketiga, limbahnya pada saat kita harus ganti, itu treatmentnya juga khusus. Oke, saya akan coba kupas masalah ozon. Ozon ini bisa dikatakan baik, bisa dikatakan buruk. Yang dikatakan baik itu kan dia membantu di stratosfer untuk menangkap UV agar makhluk di dunia ini tidak terkena radiasi yang sangat jahat dari sinar matahari. Tetapi ozon itu juga berbahaya buat manusia. Ada rekan saya tanya, Pak, ini ozon itu berbahaya, jangan dipakai buat penggunaan sehari-hari. Setuju. Kita nggak bisa pakai di dalam gedung. Belum tentu. Nah, ini yang saya selalu coba sharing ke Bapak Ibu sekalian bahwa sekarang banyak produsen-produsen itu menawarkan ozon, tapi sampai sejauh mana? Nah, ini yang saya perlu sharing bahwa waktu itu saya tahun 95 pernah melakukan cleaning ya, training ya, field training, cleaning cold storage di Grand Prairie ya, di Dallas juga di Texas. Saya gunakan steam, ruangan itu tetap masih bau amis. Tapi begitu saya pasang ozone generator yang pakai keramik, yang dia ke kapasitasnya sampai 40-60 ppm, which is kalau ada botol aqua, itu langsung mengkeret. Jadi waktu saya masukkan, butuh waktu 15 menit, ruangan itu tutup, begitu saya buka, biarkan mereka bercampur dengan O2, udara bebas, apa yang terjadi setengah jam kemudian, saya masuk, bau seperti cold storage baru, jadi bau stainless steel. Nah, EPA juga, di tahun 2015, dia membuat standar sampai bahwa kalau kita mau menggunakan ozon, itu harus maksimum adalah 7/100 ppm ya, untuk dijalankan selama 8 jam. Nah, sifat ozon ini, O3 itu selalu lebih berat dari udara, dia akan jatuh ke lantai. Makanya kalau saya gunakan ozon ini, selalu di depannya saya kasih fan, saya tiup 180 derajat ke kiri dan ke kanan, itu untuk mematikan partikel yang ada di bawah. Saya gunakan ozon ini ada di 3 tempat yang berbeda. Satu adalah untuk menghilangkan bau di exhaust dari sewage treatment plant dari gedung. Biasanya kalau gedung kita bertetangga, kalau angin meniup ke kanan, ke timur, mungkin sisi gedung tower sebelah barat nggak bau. Tapi pada saat angin itu berbalik di sore hari, itu lobi semua itu akan berbau. Bau dari STP. Apa yang saya lakukan adalah saya pasang secara bersilang di dalam ducting exhaust UVC, which is ozone lighting ya, yang dia mengenerate ozon dengan kapasitas tertentu, yang itu juga tidak boleh terlihat oleh mata atau manusia langsung karena akan merusak selaput lendir. Nah, sifat ducting itu kan dia cyclone, udara dibuang ke atas. Begitu sampai di atas, bau itu hilang. Kedua, saya gunakan di baby changing room untuk tempat nursery untuk ibu menyusui ya. Tapi satu hal yang saya harus sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, jangan dihidupkan pada saat ada mall atau office aktif ya. Jadi begitu pada saat gedung ditutup malam hari, baru AC itu hanya fan saja yang disirkulasi, ditambah ozon. 8 jam kita hidupkan, pagi-pagi jam 4 pagi sudah mati, kita buka pintunya, dia akan bercampur dengan udara luar, begitu jam 9 pagi kita masuk, itu totally ya, maaf ya, bau dari muntahan bayi, tumpahan susu ibu, apapun kotoran bayi, itu sama sekali nggak ada. Termasuk bau minyak kayu putih, minyak telon.
Terus hal ketiga yang saya gunakan ozon juga adalah di masjid kami di kota Casablanca. Jadi karena saya tahu ada beberapa orang yang punya paham, maaf ya, mereka harus basah-basah masuk menginjak karpet. Impact-nya karpet itu selang beberapa saat juga akan bau menyengat yang tidak sehat, karena bau itu adalah konten bakteri yang against human. Kalau bakteri yang human friendly kan seperti Yakult, yogurt. Jadi apa yang saya lakukan adalah setelah sholat pertama selesai, kami tutup itu masjid, kami hidupkan ozon, kami hidupkan fan di depannya, karena sifat ozon seperti air terjun, dia akan ke bawah, jadi saya semprot 180 derajat, jadi dia airborne, dia menyebar ke seluruh karpet. Apa yang terjadi? Bau bisa dieliminasi sampai 95-97%. Dan kira-kira di tahun 2016 atau 2015 kami menerima award dari government the best most in the shopping mall in town. Ini akibat dari apa yang saya lakukan, saya pasang ozon. Oke, kembali ke ozon atau UVC. Beberapa lampu juga UVC, ada juga UVR yang mereka tidak generate ozon. Ini yang sebelah kanan saya pasang pakai filter konvensional karena sebelum pandemik. Ini saya pasang untuk menghindari bau dan bau lumut dari evaporator. Biasanya kan ada lumut dari drain pan, ada bakteri, ada segala macam mildew di sana. Itu yang dieliminasi dengan UV. Ini yang membuat gedung kami sehat. Nah, ini adalah portable ozon yang kami gunakan, berpindah-pindah dari satu toilet ke toilet lain setiap malam. Dan perlu Bapak Ibu sekalian pahami bahwa ozon ini punya limitasi. Jadi tolong dicek apakah mereka sudah sesuai dengan standar EPA, Environment Protection Agency atau Kementerian Lingkungan Hidup, karena jangan sampai bisa mencelakai orang. Oke, ini yang saya sampaikan juga bahwa dari National Ambient Air Quality Standard dari NAQS ya, itu mereka juga ada standar maksimum 70/100 ppm untuk 8 jam secara terus-menerus dihidupkan. Ini kalau dari ASRE itu juga berkisar antara 0,8, jadi beda 1/100 ya. Nah, ini sistem kerjanya, mereka pakai fan, di dalamnya ada lampu UV. Kalau saya di ducting, saya hanya pakai lampu UV-nya saja. Jadi kan tidak terlihat oleh manusia maupun teknisi karena adanya di dalam ducting. Ya, in term of quality saya bilang, kita tuh penting sekali. Karena apa? Air handling unit itu adalah sebetulnya paru-paru gedung. Kita menghirup udara tuh sehari itu 15.000 liter. Sedangkan kita konsum sekitar 5.000 kali menghirup udara daripada air yang kita minum. Jadi kita bisa survive nggak makan selama seminggu, kita bisa survive nggak minum selama 1 hari mungkin ya, tapi kita nggak akan survive dalam beberapa menit tanpa udara. Nah, mungkin sebelum kami tutup, saya cuma mau menyampaikan bahwa sesuatu yang airborne atau aerosol itu bukan hanya di udara. Jadi kalau Bapak Ibu di kantornya pakai karpet, karena di Indonesia humidity tinggi, dan kita setiap hari merontokkan sel kulit kita sekitar 2 juta sel, itu menjadi makannya para tungau atau dust mite, dan bakteri, virus, segala macam ada di karpet. Nah, khususnya di COVID-19 ini, ya kan, pandemi ini, saya sarankan kalau bisa karpet itu sering dibersihkan. Terus kedua, kalau kita jalan, kalau kita kasih sorot lampu, itu sebetulnya apa yang terjadi di karpet itu terjadi badai debu. Makanya kalau saya boleh sarankan Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada budget,
belilah ozon yang portable yang sesuai dengan standar dari Environment Protection Agency. Dihidupkan malam hari, dihidupkan khusus untuk mematikan semua bakteri yang ada di karpet. Terus juga bisa buat digunakan untuk di toilet-toilet. Nah, satu benefit dari ozon kalau water ozone, jadi yang digunakan dalam ozon itu kan air yang disirkulasi O3 di dalam pipa. Kalau kita gunakan untuk flushing toilet, kita sudah tidak perlu menggunakan air freshener lagi atau dikatakan bioorganik atau bakteri yang bisa menghilangkan bau, totally hilang dengan menggunakan ozon itu. Nah, tambahan dari saya, apa yang harus kita lakukan? Saya katakan sore ini mungkin saya garis bawahi ya, dengan penggunaan alat-alat yang tadi saya sampaikan, walaupun elektrostatik, tidak menjamin Bapak Ibu tidak tertular. Seperti influenza juga virus itu, tapi bisa mengeliminasi jumlah virus di dalam gedung 99,8%. Nah, hal yang perlu diperhatikan juga, selain kita harus rutin kalau kita belum ada budget untuk di setiap lantai, paling tidak di rooftop, di fresh air yang dipumping in ke dalam gedung, itu di pre-filter, supaya polusi itu, partikel itu bisa diturunkan sampai di bawah borderline, di mana udara dalam gedung itu sehat. Baru secara bertahap kita lakukan secara stages sampai ke lantai di bawahnya. Jadi kita harus lebih frekuensi membersihkan air handling unit, kasih desinfektan. Terus kedua, jangan lupa juga fan di dalam lift. Fan di dalam lift itu juga akumulasi juga kan. Setiap hari orang jalan masuk dalam lift, itu udara diputar. Nah, mungkin bisa dicari supplier handheld yang ozon itu, yang kecil, kapasitas kecil yang bisa dipasang, di-connecting di fan yang tidak beracun buat manusia. Saya katakan kenapa tidak beracun. Yang lebih beracun adalah karbon monoksida yang di mobil. Jadi orang tahu-tahu di dalam mobil, mesin dihidupkan, ngantuk, tidur, muntah busa, suddenly meninggal. Tapi kalau ozon, begitu kita mencium ozon yang a bit high concentrate, kita merasa bahwa bau sekali, kita akan menghindar. By nature kita akan menghindar. Jadi itu yang saran saya. Terus kedua, pastikan fresh air itu yang masuk ke dalam gedung itu rapi gitu. Terus ketiga, untuk masalah fresh air unit, kalau yang konvensional ya usahakan coba menggunakan yang air filter, yang air purifier yang konvensional biasa saja. Mungkin dari saya cukup. Saran saya adalah ya tetap sehat. Kita coba selalu melakukan improvisasi. Saya selalu sharing ke teman-teman yang tadi saya sampaikan adalah apapun yang kita sebagai engineering professional, jangan mengulang pekerjaan yang sama. Termasuk di engineering juga selalu saya sampaikan hal yang sama ke engineering kami. Jadi kalau ada kerusakan di satu titik, misalnya ada panel terbakar, whatever the reason, dia bilang setahun lagi atau 3 bulan lagi terbakar lagi, saya bilang, you nggak bisa cari sources-nya, nggak bisa menemukan, artinya you are not capable. Ya sorry to say, you need to leave. Kenapa? Kita begitu sekali kita perbaikan, kita nggak bisa menanggung biaya klaim dari para penyewa kita kalau terjadi miss operation dari gedung kita gitu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan sore ini berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Selamat sore dan terima kasih Pak Irwan. Untuk selanjutnya yang akan melakukan presentasi adalah Bapak Edi dari Bank Danamon. Ya, dengan tema kali ini New Normal, tapi aplikasinya untuk para occupiers atau para companies dari sisi Corporate Real Estate Services. Kami persilakan Pak Edi. Pak Edi, maaf masih mute Pak Edi. Oke, sorry. Ya. Oke.
Terima kasih untuk teman-teman Colliers atas undangannya dalam webinar hari ini. Dan terima kasih juga Pak Irwan tadi saya dapat ide dari Bapak nih mengenai teknologi-teknologi bangunan yang terbaru Pak. Jadi beberapa kita ingin aplikasikan di dalam gedung kita. Terima kasih Pak Irwan. Oke, saya sebetulnya materi yang akan saya sampaikan ini kurang lebih sama dengan yang Christina sampaikan tadi. Bahkan mungkin saya tidak tahu di Christina itu sudah mengaplikasikan di klien-kliennya di mana saja, tetapi ini yang kami lakukan di Danamon ini sudah kita lakukan di bulan pertama dan bulan kedua. Jadi progresif kita lakukan, apa yang harus kita lakukan itu terus atas dibantu juga dari Colliers. Terima kasih. Oke. Saya akan membicarakan mengenai new normal dari sisi occupier atau corporation seperti Bank Danamon. Mengapa kita sebut new normal? Karena kita tidak bisa seterusnya PSBB. Kalau waktu lalu adalah PSBB, kemudian kita masuk PSBB transisi, kita tidak bisa terus-menerus melakukan itu. Kita harus mulai hidup dan bekerja kembali, tetapi caranya tidak bisa sama lagi seperti periode sebelum COVID-19. Oke. Jadi experience apa sih yang berbeda untuk karyawan dengan periode sebelumnya? Mari kita lihat di slide ini, apa sih daily cycle seorang karyawan? Pertama, pergi ke kantor. Tadinya sebelum COVID harus naik kendaraan umum, sekarang dianjurkan ikut shuttle bus atau kendaraan pribadi. Bisa motor, mobil, atau ride sharing. Oke. Kemudian yang kedua, sampai di kantor, ada yang masuk jam 7. Sorry, Anti atau Ruby, ada teman yang kasih tahu sharingnya nggak kelihatan? Di slide pertama, maaf. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Baik, kemudian yang kedua, itu sampai di kantor, ada yang masuk jam 7 sampai jam 8, ada yang kemudian jam 9 sampai jam 10. Itu yang Danamon terapkan di seluruh kantor kita. Kemudian lift harus antri karena dibatasi. Kemudian di dalam lift pun kita beri tanda-tanda berapa maksimum kapasitinya. Kemudian kita juga kasih signage untuk membatasi pembicaraan di dalam lift. Kemudian pada saat duduk di meja diatur 40-50% kapasitas. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi dan tadi juga Christina sudah menyampaikan kira-kira seperti itulah yang kita lakukan di Danamon. Saat ini kita in average itu kita masih 39, 38 sampai 40%. Bahkan sampai 50% kita belum sampai ke 50%. Kemudian yang kelima, makan siang. Jamnya pun diatur. Jadi kalau yang tadi masuknya jam 7 jam 8, makannya adalah jam 11 sampai jam 12. Kemudian yang berikutnya jam 12 sampai jam 1. Jadi kita atur sedemikian rupa. Kemudian kita menganjurkan untuk membawa makan dari rumah. Jadi kita ingatkan selalu ke mereka, lebih baik bawa dari rumah, jangan keluar kantor, makan di tempat. Tetapi piring dan sendoknya, piring, sendok, gelas sudah kita tidak sediakan lagi. Jadi mereka juga harus bring your own cutlery. Oke. Kemudian yang keenam, pada saat meeting, walaupun meetingnya tetap di kantor, tetapi kita batasi face to face. Bahkan kita di meeting room kita belum menerapkan secara penuh yang ada partisi di dalam meeting room, itu kita belum laksanakan itu. Kita batasi sekali, bahkan kita batasi meetingnya itu menggunakan dengan MS Teams atau Webex. Mohon maaf, Zoom masih di-ban di kantor kita, masih di Danamon, jadi kita masih menggunakan either MS Teams atau Webex. Kemudian terakhir pada saat pulang, kita pulangnya pun juga staggered. Ada yang jam 3, jam 4, dan kemudian ada yang jam 6 dan jam 7 malam. Nah, itu yang kira-kira daily cycle rata-rata setiap karyawan kita. Oke, next slide please. Oke, new normal di Danamon ini adalah kolaborasi dari semua unit kerja atau divisi, karena semua saling berkaitan. Jadi ini kita new normal ini kita bagi menjadi 3 tahapan ya. Ada phase 1, phase 2, dan phase 3. Phase 2 dan phase 3 itu akan jauh lebih kompleks lagi karena itu akan melibatkan seluruh stakeholder kita. Contohnya adalah kenapa kita juga HR juga masuk di sini, karena HR yang membuat policy-nya dan kemudian job family-nya. Dia yang akan mendesain siapa yang bisa work from home,
siapa yang harus work from office. Kemudian tentu saja dari business operation. Teman-teman di sales and network, distribution, SME, EB, TB itu orang-orang yang frontliner, yang orang-orang sales yang dia harus kerjanya work in field. Itu juga perlu pengaturan khusus. Bisa jadi begitu berangkat dari rumah, kemudian selesai ketemu nasabah atau aktivitas sales, dia tidak kembali ke office tapi tetap bekerja di rumah. Kemudian yang paling berperan itu juga salah satunya adalah IT. Karena hardware, software, dan infrastruktur IT lainnya mereka yang akan provide. Kemudian procurement, terlibat untuk pengadaan laptop, shuttle bus, meals, dan lain-lain. Di bulan-bulan pertama kita bahkan masih menyediakan meals untuk karyawan di split operation kita. Dan juga untuk di corporate real estate itu adalah kami menyiapkan fisik dan infrastruktur gedung. Di Danamon kami di bulan-bulan pertama, kami melakukan split operation ada di kira-kira 16 lokasi di seantero Jakarta. Kemudian di kantor-kantor wilayah kami juga lakukan split operation. Terus kemudian cabang kami convert menjadi ruang kerja juga untuk teman-teman yang tinggal di Bekasi, di Bogor, di Tangerang, dan itu kami fungsikan semua untuk menjadi area kerja. Jadi ini adalah effort yang sangat besar di kami di bulan-bulan pertama, dan itu kami lakukan dalam waktu kurang dari 1 bulan, ya karena itu waktu itu kan penyebarannya itu pandemi sangat cepat sekali ya, dan kita masih terbuka untuk improvement. Makanya tadi terima kasih untuk Pak Irwan tadi untuk gedung-gedung kita juga mau aplikasikan beberapa ide-ide yang dari Pak Irwan tadi. Oke, next slide mungkin. Nah, ini yang tadi juga Christina juga sempat sampaikan, dan ini juga di masuk bulan kedua kita juga sudah mulai terapkan. Pertama adalah di workplace atau area kerja. Kami mengaplikasikan 6 feet office concept. Ini kami dapatkan dari referensi dari berbagai sumber dan konsultan properti kita. Salah satunya dari Colliers mengenai office design yang paling kena untuk new normal, yaitu adalah konsep 6 feet office ini. Yaitu kira-kira kalau 6 feet office itu kira-kira 1,8 meter, ya kami bulatkan menjadi kira-kira 2 meter. Itu yang kami anggap jarak aman social distancing, dan itu pun WHO juga menganggap jarak 1,8 sampai 2 meter itu adalah jarak yang aman untuk supaya tidak terjadi penularan. Oke. Penerapannya secara ideal selain pengaturan jarak juga pengaturan sirkulasi. Nanti di slide berikutnya juga ada. Dan juga diberlakukan di semua area yang ada di kantor. Contohnya di koridor, di toilet, di kantin, di musola, bahkan musola pun juga sempat kami tutup, orang tidak bisa sholat di sana, terus kemudian seluruh karpet-karpetnya juga kami angkat semua. Ini kira-kira desainnya seperti apa? Banyak pendekatan desain yang 6 feet office concept ya. Itu jadi di karpet-karpetnya kami beri tanda, tapi di Danamon terus terang kita juga belum memberikan tanda-tanda marking seperti ini. Tapi cukup nanti di slide berikutnya coba. Ya, ini yang tadi Christina juga sudah sampaikan. Kami juga menerapkan 2 tim, bahkan 3 tim di setiap minggunya. Jadi tempat duduk berselang-seling dan minggu kerja yang berselang-seling juga. Jadi kami mulai ini dari sejak 8 Juni, di setiap meja kami berikan stiker berwarna biru, hijau, dan merah. Kami menambahkan stiker warna merah karena menyadari ada orang-orang di divisi tertentu yang mereka harus akses sistem ke bank. Jadi di dalam bank, jadi tidak bisa melalui VPN. Makanya mereka harus masuk setiap hari. Maka jadilah ada tim biru, hijau, dan merah. Saat ini di seluruh kantor pusat dan kantor wilayah kami telah mengaplikasikan 6 feet office concept ini. Tetapi untuk kantor cabang, kami memiliki challenge tersendiri. Kami tidak bisa membuat full 2 tim, tetapi karena rata-rata kantor cabang kami kan banyaknya di ruko ya. Tetapi yang bisa kami terapkan adalah social distancing tetap kami berlakukan. Jadi menyebar ke lantai 3, lantai 4 kami sebar mereka, jadi tetap ada social distancing-nya. Oke, ini kurang lebih sih sama seperti yang Christina tadi sudah sampaikan ya.
Oke, next slide. Oke, apalagi sih yang kami sudah lakukan? Ini juga sempat disinggung oleh Christina tadi, yaitu kami ada dua poin, yaitu circulation dan juga manage touch point. Penyebaran virus adalah melalui droplet dan permukaan benda-benda yang disentuh. Memang akhir-akhir ini ada juga mengenai airborne, ya. Karena itu ada beberapa adjustment yang sudah dilakukan untuk mengurangi touch point, yaitu kita foot handle itu kita sudah jalankan untuk di seluruh pintu toilet kita. Kemudian masuk ke area premises, pada saat masuk kita menggunakan kartu akses, tetapi pada saat keluar kita tidak pencet tombol lagi, tapi kita menggunakan wave sensor, motion sensor untuk pengganti tombol. Ya. Kemudian terus tentu saja untuk hand sanitizer kami sudah lakukan itu, melakukan infrared hand sanitizer. Kemudian tombol tiket kami juga sudah dispensernya juga sudah tidak di touch lagi, ya menggunakan touchless, dan juga ongoing dalam waktu tidak terlalu lama lagi kami juga akan untuk seluruh tombol-tombol lift kita juga akan gantikan dengan touchless, ya. Dan juga pengaturan sirkulasi sedapat mungkin dijadikan satu arah. Ini memang yang agak terus terang user kita agak bandel. Ini yang kita selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu berjalan satu arah. Ya, ada beberapa area yang kita memang tetap harus bersinggungan. Oke, next slide, please. Oke, di breakout area kami dan di kantin. Di breakout area kami tadi saya sudah sebutkan kita tidak menyediakan lagi cutlery, terus kemudian sendok dan gelas kita tarik semua, kita simpan semua. Jadi kita encourage staff untuk membawa makan siang dari rumah. Kita memang tidak bisa hindari mereka pesen GoFood, GrabFood, atau pergi keluar. Tetapi perlahan dengan terus-menerus campaign dari kita, mereka akhirnya bawa dari rumah. Ya. Kemudian di kafetaria kita beri pembatas atau partisi akrilik. Ya, memang tempatnya agak kurang nyaman, tapi ya apa boleh buat demi kebaikan bersama kita berikan akrilik. Oke, next slide. Baik, ini yang saya lihat yang paling juga sangat penting. Jadi divisi marketing dan communication kami rutin melakukan campaign atau komunikasi protokol new normal kepada karyawan. Hampir setiap 2 hari sekali selalu ada materi-materi yang mengingatkan karyawan, bahkan di dalam gedung untuk kita selalu lakukan paging untuk mengingatkan staff untuk memakai masker selama di area kerja. Kemudian kami juga tekankan lagi meskipun memasuki masa PSBB transisi tidak ada perubahan di dalam protokol kesehatan dan social distancing. Ini yang kadang-kadang karyawan tidak aware, dianggapnya setelah masuk ke PSBB transisi itu semua business as usual. Tidak, itu kita masuk new normal. Jadi protokol kesehatannya, social distancing-nya tetap harus dijalankan. Dan media yang digunakan tidak hanya email blast, tetapi juga call tree, itu yang paling efektif melalui WA group, kemudian dan internal media di dalam gedung. Oke, next slide, please. Nah, tadi sudah disebutkan tidak ada perubahan di dalam protokol kesehatan, sirkulasi satu arah. Gym kami di kantor pusat kita masih tutup sampai dengan saat ini. Kita belum tahu kapan akan kita buka kembali. Kemudian pembatasan tempat duduk di kantin, 50% kapasitas duduk dan harus take away dari kantin. Kemudian pembatasan pemakaian musola, pemakaian toilet itu juga kita batasi, jadi maksimal 2-3 orang ya di setiap toilet kita. Kemudian banyak sekali rambu-rambu di tembok, di lantai untuk diikuti, termasuk juga di lift dan di breakout area. Ya. Ini kemudian next slide. Dan yang terakhir, ini ikut KMK 328 2020 bahwa setiap karyawan sebelum masuk ke kantor itu harus melakukan self assessment. Kami memiliki aplikasi daily assessment survey di mobile application yang khusus dibuat selama masa pandemik ini. Ya, jadi karyawan harus declare kondisi kesehatannya. Once dia declare pernah ke daerah zona merah
ada anggota keluarga yang sakit, itu masuk kategori high risk, dan akses ke dalam gedung itu akan diblok. Jadi dia tidak akan bisa masuk ke dalam gedung. Kemudian yang terbaru, kami juga sudah mengaplikasikan face recognition yang terhubung dengan daily assessment survey dan dikontrol di kantor pusat kami. Jadi face recognition ini ada di 4 gedung operation office kami di Jakarta. Jadi apabila daily assessment survey itu sudah ditarik di kantor pusat, kemudian dari kantor pusat akan di-push ke masing-masing gedung. Face recognition yang bersangkutan pada saat dia masuk gedung dia akan keblok, jadi dia tidak bisa masuk ke dalam gedung. Makanya face recognition ini sangat membantu. Kami sayang tidak ada contoh aplikasinya, contoh foto-fotonya di sini, tapi yang jelas kami sudah mengaplikasikannya di seluruh kantor pusat kami. Oke, jadi next slide itu adalah penutup dari saya. Kita selalu mengajak staf Danamon untuk menjadi Danamoners yang responsible, tenggang rasa, satu dengan yang lain, ya. Dan kita percaya sesuai dengan moto kami, tetap pegang kendali, kita bisa melewati masa pandemi ini. Oke, dari saya itu saja. Saya serahkan kembali ke Anti dan teman-teman di Colliers. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas presentasinya. Kali ini kami akan membuka question and answers. Mungkin Mbak Sandra bisa menampilkan semua panelis untuk question and answers. Jadi kami sudah menerima beberapa pertanyaan lewat email dan juga dari chat box question and answer. Yang pertama tadi ada dari Rene Ting di PCP dan Pak Tanzil Maharsi dari OVO. Ada kesamaan pertanyaan serta Ibu Astrid Sudarman ada kesamaan pertanyaan yaitu mengenai air ventilation COVID-19 dan penanganannya bagaimana terutama untuk mencegah penularan. Saya akan berikan ke Pak Irwan. Tadi sepertinya sudah cukup tercover dari presentasi Pak Irwan, tapi just a summary Pak Irwan. Bagaimana mengenai air ventilation yang baik, terutama untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini? Ya, kalau dari informasi beberapa artikel dari BOMA US maupun dari ASRE, diminta bahwa kita harus full 100% fresh air dari luar. Artinya, kita akan boros di AC. Tapi kalau dari pengalaman saya lihat contoh foreign banking yang masalah flu, dari 80 orang bisa terhindar dari penularan hanya cuma 2-3 orang yang kena. Artinya sistem itu berjalan dengan baik, bisa mematikan virus gitu loh. Tapi dengan polusi yang udara yang tinggi ini, kita perlu menjaga sikap bahwa tadi benar physical distancing harus tetap ada. Kedua, karpet itu juga harus selalu sering dibersihkan, di vacuum. Nah, vacuum cleaner juga harus dikasih disinfektan juga. Yang ketiga adalah karpet juga pada malam hari dikasih ozon untuk memastikan bakteri tidak ada berkembang di sana. Nah, mungkin tambahan dari saya perlu share adalah satu kejadian kenapa saya sedikit fanatik dengan 2 produk, yaitu elektrostatik dan ozon. Ozon dalam hal tertentu bisa membantu kita. Contoh waktu saya ikut kongres di Impact Bangkok, karena saya terlambat registrasi, saya dapat tamu undangan, jadi sebetulnya dapat 2 hari free. Akhirnya saya dipindahkan ke hotel. Saya stay sehari sebelumnya dan sesudahnya itu di hotel itu, di hotel baru, tapi di hari H-nya itu saya dipindahkan ke hotel seperti kayak di sini, di suburb seperti di Halim Perdana Kusuma gitu, ada hotel di samping situ yang sudah berumur puluhan tahun. Saya sudah pikir, wah pasti bau ini hotel. Tapi betul, begitu saya masuk ke lobi, sedikit bau seperti hotel tua, tapi begitu saya masuk lift, saya tercengang, kok nggak bau? Begitu saya masuk ke lantai, saya bilang, wah pasti lantainya bau. Dan ternyata lantai itu karpet semua nggak bau. Terus saya kebetulan sensitif dalam penciuman ya, begitu saya cium, sambil jalan saya bilang, wah ini ada konten ozon. Saya pikir, pasti kamarnya bau. Begitu saya masuk ke kamar, saya buka pintu, saya bilang, amazing, ini hotel tua tapi nggak bau.
Dan ternyata begitu saya cari housekeeper-nya, housekeeper ya, room boy-nya, saya bilang, what you did for this room to avoid any smell. Dia tunjukkan handheld ozone yang kecil. Dia bilang, begitu tamu keluar, saya hidupkan kira-kira 1 jam sampai 1,5 jam, selesai dihidupkan AC-nya, then all the smell, termasuk floor dan segala macam, baunya hilang. Nah ini yang saya bilang, jadi jangan terpaku terhadap, wah harus fresh air 100%, tapi fresh air yang dari luar, itu harus di-pre-filter dulu dengan baik, sebaik-baiknya kalau perlu, misalnya kalau pakai yang disposable ya, MERS 13 ya, cukup berat itu filter, itu menyaring fresh air yang masuk ke dalam gedung. Nah, gunakan alat yang saya bilang seperti ini, tools yang handheld, yang bisa membaca partikel di dalam ruangan. Ini kemanapun saya pergi juga selalu saya bawa, saya ukur berapa ppm partikel 2,5 mikron. Selama itu bisa terjadi, terus physical distancing bisa kita jaga, kita disiplin, pegang apapun cuci tangan. Bahkan saya kalau pegang uang pun dari transaksi harus pakai uang karena nggak bisa dengan ATM misalnya. Itu saya semprot pakai alkohol. Sampai kartu kredit pun, kartu debit pun saya semprot. Tujuannya apa? Apapun kita nggak tahu, karena itu virus yang tidak terlihat gitu loh. Ini yang mungkin tambahan dari saya, Bu. Baik, Pak Irwan, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, saya akan tujukan kepada Ibu Christina dan Pak Edi. Ini masih dari Bapak Anzil Maharsi dari OVO. Saya rangkum saja. Jadi basically pada dasarnya apa yang harus dilakukan untuk memastikan karyawan ataupun tenan gedung itu kembali ke gedung atau ke kantor dalam keadaan sehat. Lalu bagaimana memanage kesehatan karyawan secara berkala, serta apa yang harus dilakukan seandainya terjadi karyawan yang terindikasi COVID-19, penanganan area kerja dan juga tracing mungkin ya. Silakan Mbak Christina. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa pertama sekali penting sekali melakukan pre-screening ya. Jadi kan menurut KMK 328 adalah make sure bahwa orang-orang yang masuk kantor adalah orang yang sehat ya. Kemudian juga tidak ada penyakit penyerta dan juga yang tidak dalam keadaan hamil gitu. Jadi bisa dilakukan kuesioner ya, seperti tadi yang Pak Edi sampaikan. Tapi ini betul-betul yang awal sekali, di mana mungkin pertanyaannya juga include tanya ada penyakit penyerta tidak, keadaan hamil atau tidak gitu ya. Nah dari situ nanti dilihat bahwa mana-mana saja yang high risk. Ya, udah jelas orang dengan penyakit penyerta dan hamil dianggap high risk. Nah itu udah screening pertama. Lalu juga perusahaan bisa melakukan rapid test atau PCR ataupun melakukan MCU. Jadi bisa jadi karyawan tersebut tidak menyadari kalau misalnya dia sudah mengalami diabetes, sehingga dengan MCU ini adalah melakukan pre-screening. Ya, dengan pre-screening itu tentunya berarti orang-orang yang high risk sudah pasti tidak boleh harus work from home, ya. Lalu juga hanya orang dengan small atau medium risk saja yang sudah masuk. Nah, untuk hariannya, satu orang itu bisa saja tingkat risk levelnya bisa berubah-ubah dari satu hari ke hari yang lain. Ya, misalnya hari ini saya sehat, tapi besoknya saya flu atau saya batuk. Flu batuk saja menurut KMK skornya tinggi, jadi itu sudah termasuk high risk. Jadi orang tersebut pun tidak boleh untuk hadir ke dalam kantor. Ya, saya rasa salah satu triknya adalah seperti itu. Di luar itu tentu banyak tadi ya kita ceritakan berbagai macam untuk bagaimana supaya menghindari memutuskan penyebaran virus ini. Tadi yang Pak Andi sampaikan ada 3 hal tadi, bahwa ada isolasi, physical distancing, dan hidup sehat, hidup bersih. Oke, nah bila ada terjadi kasus, makanya salah satu mitigasinya adalah kan ini sudah dibagi grupnya ya. Jadi misalnya ada 2 grup ya, grup merah dan grup putih. Nah, antara grup merah sama grup putih ini memang direkomendasikan tidak bercampur. Jadi kalau ketika minggu itu yang datang adalah grup merah, grup putih tidak hadir. Ya, sehingga kalau ada apa-apa lebih memudahkan untuk tracing. Ini misalnya manual ya. Misalnya company boleh invest dengan tadi wearable atau tracing system yang secara Bluetooth tadi gitu, tapi kalau secara manual adalah dengan memisahkan grup itu secara strict, sehingga kalau bila terjadi ada kasus tentunya orang tersebut
setelah positif case dan orang-orang di grupnya atau duduk berdekatan dengan dia perlu juga melakukan setidaknya rapid test untuk melihat apakah terpapar atau tidak. Dan secara ruang bekerja memang sudah harus sekali memang direkomendasikan untuk setiap pertukaran SIS itu harus ada, selain yang rutin harian juga ada disinfektan secara deep cleaning setiap akhir minggu, sehingga ketika ada pertukaran ke grup yang selanjutnya sebenarnya area kerjanya sudah steril ya. Tadi yang dari Pak Irwan bisa dengan ozon, bisa dengan ya ozon atau mau pakai apa cold fogging ya. Kalau ozon mungkin tadi ya untuk karpet dan cold fogging untuk bisa di udaranya gitu. Kurang lebih itu Anti. Oke, thank you Mbak Christina. Kalau dari Pak Edi, bagaimana Pak di Danamon Pak? Oke, saya akan sampaikan dua hal. Yang pertama adalah mengenai daily survey yang menggunakan aplikasi tersebut. Memang kalau daily survey itu kan jawabannya kan memang voluntary dan agak susah diketahui supaya dia bisa masuk kantor, dia jawabnya tidak semua. Oke, nah saya tidak tahu kalau di industri lain, tetapi kan kalau di bank itu trust atau apa ya, kepercayaan atau memberikan data yang benar itu kan sudah menjadi DNA-nya orang-orang yang bekerja di bank ya. Jadi itu kan sudah terbentuk sedemikian rupa. Jadi dan apalagi kalau sekedar untuk mengisi survei seperti itu, once itu ketahuan kemudian dia bohong, sanksinya cukup keras kalau di industri perbankan ya, di industri keuangan. Dan bahkan kalau di Danamon kalau ada yang tidak mengisi daily survey misalnya, itu baru diterapkan beberapa hari yang lalu, itu surat peringatan sudah keluar. Jadi di survei itu pun bahkan dikembangkan, apakah minggu lalu 7 hari terakhir jalan ke mall, ke tempat umum segala macam, itu jadi paling tidak tracing-nya itu sudah kelihatan. Jadi pattern-nya orang itu memang tidak automate menggunakan wearable devices, masih manual, tetapi dari daily survey itu kita ketahuan orang-orang ini aktivitasnya kemana saja dia sudah ketahuan. Oke. Terus kemudian yang kedua, saya mau bicara mengenai, mengenai tracing, kemudian daily survey. Tadi Kalau maaf. yang kena Pak, berarti gimana? Iya, betul. Itu memang kalau kebijakan dari Danamon, itu begitu ada yang karyawan yang satu yang positif, misalnya baik di cabang atau di kantor pusat, pasti tracing-nya itu akan dijalankan. Jadi kalau di kita, itu kan ada namanya Crisis Command Center. Terdiri dari beberapa unit yang melakukan pekerjaan. Salah satunya CREM juga masuk di dalamnya. Nah, Crisis Command Center ini yang kemudian ada 2-3 orang di dalamnya yang kemudian akan menginterogasi karyawan yang bersangkutan berhubungan dengan siapa saja di lantai tersebut, meskipun satu lantai itu kontak terdekatnya siapa saja. Otomatis kontak-kontak terdekatnya itu either disuruh untuk work from home 14 hari atau langsung kita PCR. Jadi bank memang invest untuk hal-hal seperti itu. Jadi sudah tidak rapid test lagi, tapi langsung PCR. Jadi itu yang salah satu action kita kalau misalnya ditemui karyawan yang positif COVID. Ya, kalau ODP, kalau misalnya masih ODP atau masih kena orang tuanya atau salah satu family-nya sementaranya dia belum COVID, orang-orang yang terdekatnya itu kita minta untuk mandatory work from home selama 14 hari. Itu sih yang Danamon saat ini lakukan. Oke, terima kasih Pak Edi. Ada pertanyaan dari Pak Arif Budiman. Pertanyaannya adalah, untuk beberapa produk yang disampaikan oleh Bu Christina, apakah bisa di-share vendor-vendornya? Mungkin kalau untuk tahu vendor-vendornya, terutama tadi yang mengenai software, kita ngobrol di email aja ya Pak Arif. Kita nggak bawa ke sini. Tapi basically semua vendor yang tadi Mbak Christina dan Pak Andi sebutkan, informasinya ada di Pak Andi dan Mbak Christina semua. Jadi nanti bisa email langsung. Last question, tadi ada yang bertanya tapi langsung ke Pak Irwan, sudah Pak Irwan jawab di question and answer. Tapi last question, treatment and detect untuk OTG yang masuk ke gedung, tadi sepertinya sudah di-cover oleh Mbak Christina dan Pak Edi ya, dua-duanya ya, bahwa itu dilakukan di tahap building management di bawah, serta di questionnaire setiap hari ya, bahwa ketika
ada di zona kuning atau merah itu sudah hati-hati, dan nanti akan ada dari tim bahasanya kalau di Collier strangers-nya yang akan menindaklanjuti report tadi based on health survey ya Mbak Christina, Pak Edi ya. Seperti itu tadi sudah cover. Last question untuk Pak Andi. Pak Andi ada pertanyaan, bagaimana jika ini datang dari pihak building management atau corporate real estate service, bagaimana sih meyakinkan stakeholders that the risk is there and we need to invest to basically surviving this pandemic, Pak Andi, sorry. Oke, terima kasih. Nanti mungkin saya tambahin jawab OTG ya tadi ya sebelum itu. OTG itu sampai saat ini itu istilahnya orang tanpa gejala ya. Sampai saat ini belum ada yang bisa deteksi orang tanpa gejala ya. Itu satu hal yang perlu dipahami. Makanya penting sekali penerapan tadi pakai masker ya kan, ataupun tadi screening ya, dan itu harus diterapkan physical distancing, karena memang sulit sekali sekarang mendeteksi orang tanpa gejala, itu satu. Kedua, jadi memang mau nggak mau harus mencegah ya penularan dari yang sakit ke yang sehat. Ya, satu-satunya memang masker itu, terutama ya kalau teman-teman udah rekan-rekan sudah pelajari, itu memang tujuannya bukan untuk mencegah orang terkena, justru bukan itu. Justru paling utamanya adalah mencegah orang menyebarkan penyakit. Itu yang di mana-mana ditekankan dari CDC dan lain-lainnya. Nah, itu penting, jadi jangan sampai lengah di penerapan disiplinnya, karena sampai saat ini belum ada. Mungkin suatu saat nanti mau nggak mau harus disuntik suatu alat ya ke dalam tubuh ya, nanti bisa transmit tuh alatnya. Wah, ini orangnya kena nih, mungkin ya suatu saat, saya nggak tahu, tapi belum ya, nanti teknologinya mungkin berkembang. Oke, untuk tadi pertanyaannya terkait bagaimana kita memposisikan, memang sulitnya begini, ini kondisinya mungkin ada macam-macam ya, faktor dari ekonomi perusahaan dan lain-lain, tapi tadi seperti yang Pak Edi dan Pak Irwan sudah sampaikan, investasinya bisa panjang ya. Penting sekali memposisikan sekarang mungkin kesadaran, saya pernah bahas di beberapa forum lain, itu ada wellness atau standar wellness, bukan lagi standar green building yang lagi sedang berkembang. Ya, kalau green building standard itu salah satu gedungnya sehat, tapi sekarang ada standar wellness. Standar wellness itu berarti gedungnya sehat, berikut penghuninya sehat di dalam. Nah, itu lagi berkembang di negara maju sebenarnya, belum keburu berkembang, keburu udah COVID ya. Prediksi saya semakin penting ke depannya membuat gedung menjadi sehat ya, baik indoor air quality, airnya bersih, tempat makannya juga sehat, dan lain-lain. Itu satu gedung itu macam-macam fitur, bisa dilihat di wellness.org ya, itu ada websitenya khusus untuk standar kesehatan. Nah, menjualnya harus kita jual dalam satu konsep ya, dalam arti investasi jangka panjang, di mana itu menjadi unique value proposition bagi gedungnya ya, apalagi dalam kondisi sekarang yang sangat bersaing. Kita tahu gedung itu okupansinya udah rendah karena banyak gedung bertumbuh, plus ekonomi sudah sulit dan lain-lain. Jadi bagaimana kita bersaing dalam kondisi sulit ini, salah satunya memang yang paling relevan ya membuat gedung yang sehat ya. Makanya perlu juga investasi masalah tadi indoor air quality misalnya, terus penerapan health and hygiene di gedungnya juga bagus, sehingga menjadi unique value proposition, sehingga tenannya nyaman dan aman tadi kan. Tadi Pak Irwan ada yang 10 tahun udah 20 tahun yang lalu investnya ya kan. Bayangkan gitu. Dan itu mungkin tinggal kalau di manage dengan baik, gedungnya mungkin bisa lebih menjual lagi. Kalau di kantor mungkin ya tentunya mempertahankan talent ya, kita jual makin sulit cari talent yang mau kerja di kantor yang tidak nyaman dan aman ya. Makanya mungkin menjadi fitur penting kita investasi, tadi Pak Edi juga udah mau ada investasi, karena memang kemampuan menginvestasi di gedung untuk peningkatan hygiene dan health tentu menyebabkan bisa bersaing. Nah, itu salah satu cara menjualnya. Tentunya hitungannya harus dibuat ya, proposal dan lain-lain, sehingga nanti ada dan di satu sisi ada penghematan biaya juga, jangan sampai satu keluar duit banyak tapi tidak ada penghematan, mungkin akan sulit kalau terutama yang dalam kondisi keuangannya lagi sedang ketat misalnya. Nah, itu memang harus dibuat proposal, diajukan
ke manajemen, owner, developer supaya kita bisa melakukan investasi dengan baik ya, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Ya terutama gedung-gedung yang memang atau kantor-kantor yang belum memenuhi standar tadi ada indoor air quality ya, sering sakit. Sebenarnya investasinya kita bahas di beberapa forum asosiasi. Kalau kita investasi, Pak Irwan tadi kan sudah sampaikan, investasinya itu produktivitas karyawannya sebenarnya meningkat ya, jarang sakit ya. Dampak ekonominya kita nggak hitung, bisa saja tadi kita belum bilang ada bisa sakit nyawa kan kena juga ya kan, terutama yang morbid misalnya. Terus belum lagi dampak keuangan ya kan, tidak bisa kerja orangnya, harus ganti dan lain-lain. Belum lagi dampak reputasi, kita tahu di market kan sering kali kita dengar berita-berita diomongin orang ya kan, reputasinya turun karena terjadi insiden dan lain-lain. Itu juga harus diperhatikan karena itu hal-hal yang tidak bisa dihitung direct secara financial, tapi dampak keuangan ataupun bisnisnya bisa agak panjang ya. Dan sampai sekarang beberapa perusahaan tersebut masih diomongin kan, suatu hal yang kita harus perhatikan juga. Bukan hanya dari sisi dari kesehatan kita bahas orangnya, dari segi bisnisnya juga sebenarnya penting juga ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin jawabannya agak spesifik karena ya tetap proposalnya nggak bisa generik, harus spesifik terhadap perusahaan maupun propertinya masing-masing. Ya. Terima kasih Pak Andi. Pertanyaan terakhir Kak, tadi akan mengkonklud sesi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi, Mbak Christina, juga bintang tamu kita yang sudah mau direpotkan untuk mengisi hari ini, Pak Irwan dan Pak Edi. Terima kasih banyak. Kepada Bapak Ibu, kita akan mengirimkan link untuk akses dari recording webinar kali ini, juga dengan presentation slides-nya, kecuali untuk Bank Danamon. Again, kami mohon maaf, karena company policy, jadi untuk presentasi Bank Danamon kita tidak bisa share, jadi hanya untuk dari Collier serta dari Pak Kuon. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau jika ingin menghubungi salah satu dari panelis ini untuk diskusi, silahkan untuk email ke webinar Colliers. Tadi alamatnya mungkin Sandra bisa chat ke semua ya attendees, jadi nanti bisa disimpan. Kalau ada pertanyaan bisa ke situ, nanti kita akan hubungkan ke Bapak Ibu di sini. Lalu setelah survei ini selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan survei untuk sebagai bahan evaluasi kepada webinar kami, sehingga hopefully jika kita mendapatkan cukup suggestion topik di webinar selanjutnya, kita bisa mengadakan sesuai dengan topik tersebut. Sampai di sini, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kepada panelis juga. Selamat sore saya ucapkan, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.